Halo, perkenalkan nama saya Nora Rohadatul. Saya dari kelompok 4. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai soal THR nomor 2-nya, di mana perintah itu untuk membuat program mengecek suatu karakter habis dibagi 4. Misalnya inputnya 82, outputnya iya. Karena 82 itu kalau angkanya dibalik itu jadi 28. Karena 28 itu habis dibagi 2, habis dibagi 4, maka betul outputnya itu ya. Contohnya seperti ini. Nah, sebelumnya saya udah bikin algoritma deskripsinya dulu sebelum lanjut ke program. Nah, jadi yang pertama itu dengan cara mulai program, kemudian mendefinisikan fungsi balik. Jadi, di sini saya menggunakan 3 fungsi. Yang pertama, fungsi balik, kemudian fungsi habis 4, dan fungsi main. Nah, pada fungsi ini digunakan untuk membalik urutan digit sebuah bilangan, di mana yang terdapat inisialisasi variabel hasil dengan nilai 0, kemudian selama n yang lebih besar dari 0, dia akan melakukan hasil diisi dengan hasil dikalikan 10. Kemudian ditambah sisa pembagian n dengan 10. Nah, menambahkan digit terakhir ke belakang. Lalu n dibagi 10 menggunakan pembagian integer untuk menghapus digit terakhir. Setelah perulangan selesai, fungsi ini mengembalikan nilai hasil sebagai bilangan yang sudah dibalik. Nah, kemudian untuk fungsi habis 4-nya, fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu bilangan itu habis dibagi 4. Fungsi mengembalikan true jika n modulus 4 sama dengan 0 dan false jika tidak. Untuk fungsi main-nya, di mana terdapat pendeklarasian variabel dulu. Di sini saya menggunakan 2 variabel, yaitu angka dan dibalik. Kemudian program menampilkan teks masukkan angka, kemudian pengguna memasukkan nilai yang disimpan ke dalam angka. Variabel dibalik diisi dengan hasil pemanggilan fungsi balik angka. Program memeriksa apakah angka ini habis dibagi 4 menggunakan fungsi habis 4. Jadi dia itu dipanggil. Nah, jika iya, dia akan menampilkan urutan asli angka, kemudian mencetak iya. Kemudian jika tidak, dia akan menampilkan urutan asli angka dan mencetak tidak. Program memeriksa apakah dibalik habis dibagi 4 menggunakan fungsi habis 4. Jika iya, tampilkan setelah dibalik ya. Jika tidak, menampilkan tidak. Program memeriksa apakah salah satu atau kedua bilangan angka atau dibalik habis dibagi 4. Jika ya, tampilkan hasil akhir ya, ditemukan kombinasi bagi 4. Jika tidak, tampilkan hasil akhir tidak. Lalu program pun selesai. Nah, untuk pseudocode dulu ya. Nah, untuk pseudocode-nya, di mana tadi ada 3 fungsi. Fungsi pertama fungsi balik, di mana di sini ada pendeklarasian variabel, hasil itu bertipe integer, kemudian inisialisasi hasil diisi dengan 0, kemudian while n lebih besar dari 0, maka do hasil diisi dengan hasil dikali 10 ditambah n mod 10 ditambah n mod 10. Kemudian n diisi dengan n div 10, sisa 10. Kemudian lalu balik ini diisi oleh hasil return balik, karena nanti ada return balik, jadi balik ini diisi dengan hasil. Kemudian untuk fungsi habis 4-nya, dia mulai program, kemudian pengecekan kondisi. If n mod 4 sama dengan 0, maka habis 4 itu bernilai true. Jika tidak, habis 4 bernilai false. Lalu selesai. Nah, untuk fungsi main-nya, deklarasi variabel angka, dibalik itu integer, kemudian ini untuk input angka, kemudian dibalik diisi dengan balik angka. Jadi dia memanggil fungsi. Jadi variabel dibalik ini diisi dengan pemanggilan fungsi dulu. Kemudian jika habis 4 angka ini
maka berarti ini harus bernilai true dulu, baru dia akan menjalankan urutan asli angka sama dengan ya. Jika tidak, tidak. Kemudian untuk habis 4-nya dibalik, jika habis 4-nya dibalik bernilai true, maka dia akan mencetak setelah dibalik itu ya, jika tidak, tidak. Kemudian jika habis 4 angka ini atau habis 4 dibalik ini eh, bernilai true, maka hasil akhirnya ya ditemukan kombinasi bagi 4. Jika tidak, hasil akhirnya tidak. Nah, ini untuk flowchart-nya. Dimana tadi ada 3 fungsi. Yang untuk fungsi balik tadi, start dulu, mulai, kemudian inisialisasi. Nah, ini adalah perulangan while n lebih besar dari 0. Jika benar, hasil diisi dengan hasil dikali 10 ditambah n modulus 10. Kemudian n diisi dengan n dibagi 10. Dia akan melakukan perulangan sampai n-nya itu mencapai 0. Lalu selesai. Nah, untuk fungsi habis 4-nya, dia mulai start. Ini adalah proses n modulus 4. Ya. N modulus 4 sama dengan 0, lalu n. Nah, ini untuk fungsi main-nya dari start, kemudian input angka, kemudian dia pemanggilan fungsi dibalik diisi dengan balik angka. Kemudian ini ada pengecekan kondisi if habis 4 angka ini jika bernilai true, dia akan urutan asli diikuti dengan angka. Kemudian cetaknya ya, jika tidak cetaknya tidak. Nah, kemudian pada habis 4 itu dia melakukan pengecekan kondisi lagi. Habis 4 ini dibalik. Jika dia bernilai true, dia akan mencetak ya. Jika tidak, dia akan mencetak tidak. Ini untuk habis kombinasi untuk hasil kalimat akhirnya ya, seperti yang di soal ini. Hasil akhirnya. Nah, jika benar hasil akhir ya ditemukan kombinasi bagi 4, ya si out ya. Outputnya. Lalu selesai. Nah, ini untuk program. Mana include IOStream, header IOStream, karena nanti si out si in, using namespace std, karena nanti agar memanggil si out si in itu tuh tidak perlu mengetikkan std lagi setiap pemanggilannya. Kemudian di sini ada fungsi balik yang udah saya jelasin sebelumnya. Ini untuk parameternya n yang bertipe integer. Kemudian integer hasil diisi dengan 0. While n lebih besar dari 0, maka dia akan melakukan perulangan terus. Kemudian return hasil. Nah, ini untuk habis 4. Dia melakukan proses n modulus 4 sama dengan 0 return. Kemudian di sini in main. Ini untuk si in-nya untuk input. Ini untuk pemanggilan fungsi. Kemudian pemanggilan fungsi itu nanti akan masuk ke variabel dibalik. Kemudian melakukan pengecekan kondisi. Jika habis 4 ini bernilai true, dia akan mencetak ya. Ketidak, tidak. Nah, ini dia akan ini bagian untuk angka yang diinput. Kemudian di sini untuk output angka yang setelah dibalik. Apakah itu dibagi 4, habis dibagi 4 atau tidak. Ini pemanggilan fungsi, pemanggilan fungsi juga. Tapi dalam fungsi itu terdapat pengecekan kondisi. Nah, di sini kombinasi hasil akhirnya. Lihat, kita build run, apakah ada yang error atau tidak. Jika tidak, dia akan menjalankan programnya langsung.
Nah, masukkan angka 82. Urutan hasilnya 82. Nah, kita lihat 82 ini apakah habis dibagi 4? Tidak kan, karena dia akan menghasilkan pecahan atau desimal, jadi dia menghasilkan tidak. Tapi ketika angka ini dibalik, 28 jadi ya. Nah, 28 ini kan habis dibagi 4, 7. Jadi dia akan mencetak iya. Nah, untuk hasil akhirnya iya ditemukan kombinasi bagi 4. Hmm. Baiklah, itu saja mengenai penjelasan video dari saya mengenai THR soal kedua. Sekian dari saya dan terima kasih.